Halo Sobat PPK 2021. Kali ini kita akan membahas kupas tuntas kompetensi teknis pedagogik yang keluar di tahap yang pertama berdasarkan Fit Report atau FR. Yang pertama adalah berkaitan dengan Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua adalah PJBL. Dan yang ketiga adalah Discovery Learning. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya. Salah satu sintak Problem Based Learning atau PBL adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi pertanyaan di soal ini adalah berkaitan dengan orientasi. Oke, pertanyaannya adalah orientasi. Contoh aktivitas pembelajaran ini adalah untuk menjawab soal ini maka kita harus berkenalan dengan sintak PBL. Oke, dimana kita ketahui untuk problem based learning ini adalah suatu metode pembelajaran atau model pembelajaran begitu yang melibatkan keaktifan ya guru untuk secara terus-menerus itu membimbing siswanya dengan mendorong dan mengarahkan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan penghargaan untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mereka ajukan dengan mendorong siswa mencari solusi terhadap suatu permasalahan. Sintaknya adalah yang pertama, berkaitan dengan orientasi siswa pada masalah. Ada dua hal yang penting di sini, yaitu adalah siswa nanti akan melakukan suatu proses mengamati, ya, dan juga memahami. Jadi mengamati suatu permasalahan dan memahami suatu masalah yang disajikan oleh gurunya, ya. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasi siswa. Mengorganisasi di sini ada apa saja? Yang pertama, mungkin bisa membagi tugas, ya. Membagi tugas, kemudian alat dan bahan, begitu. Jadi alat dan bahan tidak hanya ada di PJBL, tapi juga ada di PBL. Nanti di sini juga bisa ada alat dan bahan. Perbedaannya adalah alat dan bahan di sini adalah untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang ketiga akan membagi tugas sudah, kemudian membuat schedule atau jadwalnya juga masuk di dalam mengorganisasi siswa. Kemudian yang ketiga adalah membimbing penyelidikan. Jadi di sini mendorong mengumpulkan informasi, eksperimen untuk menjelaskan masalah. Dan yang keempat adalah mengembangkan, menyajikan hasil. Dan yang kelima menganalisis dan evaluasi masalah. Oke, kita lihat soal tadi ya. Karena pertanyaannya tadi adalah berkaitan dengan orientasi peserta didik pada masalah, berarti adalah kita mencari yang berkaitan dengan mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan bacaan. Maka jawaban yang tepat adalah C, kelompok mengamati, ya, di sini ada kata mengamati dan memahami masalah. Berarti ini adalah orientasi. Nomor 2. Salah satu sintak problem based learning adalah mengorganisasi. Jadi pertanyaan di soal ini mengorganisasi peserta didik. Nah, mengorganisasi tadi apa? Yaitu adalah siswa berdiskusi, membagi tugas untuk mencari data, bahan, alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Maka jawaban yang berkaitan dengan sintak mengorganisasi peserta didik pada PBL adalah yang B. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan, dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Nomor 3. Peserta didik membahas kelayakan proyek yang telah dibuat untuk membuat laporan produk atau produk karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Ya, di sini membahas kelayakan proyek. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project based learning pada sintak. Oke, kita sekarang memasuki bagian PJBL atau project based learning. Kita akan pelajari terlebih dahulu sintaknya. Oke, PJBL teman-teman. Berarti ini adalah project based learning yang menjadikan ya menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Jadi siswa membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja, siswa mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan yang diajukan. Sintak-sintaknya yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nah, mendesain perencanaan proyek ini dalam tanda petik mirip dengan mengorganisasi pada PBL. Jadi di sini juga ada yang membagi tugas begitu, kemudian mempersiapkan alat, bahan, ya. Nah, kemudian juga sumber dan juga media untuk menyelesaikan suatu tugas tadi, ya.
Yang ketiga adalah menyusun jadwal. Kalau menyusun jadwal di PBL tadi masuk mengorganisasi, kalau di PJPL dia berdiri sendiri. Kemudian yang keempat adalah memonitor kemajuan proyek. Kemudian di sintak ini, maka seorang guru akan melihat kemajuan proyeknya sekian persen, 25, 50, 75, hingga 100%. Ketika proyek itu sudah jadi, maka akan memasuki sintak yang selanjutnya, yaitu adalah menguji hasil atau menguji proses dan hasil belajar. Disinilah terjadi uji kelayakan dari hasil karya atau proyek tersebut. Dan yang keenam adalah evaluasi pengalaman. Oke, kita kembali ke soal. Karena pertanyaan tadi yang nomor 3 adalah berkaitan dengan kelayakan proyek, berarti pada sintak apakah kelayakan proyek itu? Ya, tepat sekali. Yaitu adalah menguji hasil. Ya, jadi menguji kelayakan suatu proyek atau tugas yang telah selesai dimonitoring. Nomor 4. Aktivitas pembelajaran project based learning pada sintak mendesain perencanaan proyek. Mendesain perencanaan proyek. Nah, karena di sini mendesain perencanaan proyek, ini mirip mengorganisasi peserta didik tadi ya pada PBL sebenarnya. Nah, di PJPL kalau mendesain perencanaan proyek apa? Peserta didik berdiskusi, kemudian menyusun rencana pembuatan proyek, kemudian membagi tugas, dan juga persiapan alat dan bahan media serta sumber yang dibutuhkan. Mirip dengan pengorganisasi pada PBL ya. Jadi masuknya adalah yang D. Nomor 5. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery pada tahap A. Verification, B. Data collection, C. Problem statement, D. Data processing, E. Problem solving. Mari kita pelajari berkaitan dengan discovery learning. Sintak untuk discovery learning terdapat 6. Yang pertama adalah pemberian rangsangan atau stimulation. Jadi di sini guru memberikan rangsangan ya untuk menggugah rasa penasaran peserta didik untuk menemukan suatu konsep pembelajaran atau penemuan suatu pembelajaran ya, dalam hal ini karena ini discovery learning ya, discovery artinya penemuan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan sintaks selanjutnya identifikasi masalah, yaitu adalah problem statement. Dan yang ketiga, di problem statement ini teman-teman ya, kita ulas nomor 2 ini yang di sintak yang kedua ini. Jadi peserta didik di identifikasi masalah atau problem statement bisa menghasilkan hipotesis atau dugaan awal atau jawaban sementara dari sebuah penelitian. Kemudian dilanjutkan untuk bagaimana bisa membuktikan benar tidaknya hipotesis itu, maka perlu dilakukan pengumpulan data atau data collection. Setelah data terkumpul, maka dilanjutkan untuk bagaimana cara memproses data itu. Sehingga dilanjutkan sintak yang keempat adalah pengolahan data atau data processing. Selanjutnya setelah data itu terolah, maka masuk ke sintak yang kelima, yaitu adalah pembuktian atau verification. Di tahap ini dibuktikan benar tidaknya hipotesis yang disusun pada tahap problem statement. Dan ciri khas dari discovery learning adalah menarik kesimpulan atau generalization. Oke, kita akan ke soal. Maka pertanyaan di soal nomor 5, salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintak discovery learning pada tahap, ya tepat sekali, verification. Nomor 6. Peserta didik diberi kesempatan mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan sintak discovery learning pada tahap, ya betul sekali, karena ini adalah mengumpulkan berbagai informasi, yaitu berarti apa? Data collection, baik itu melalui kajian literasi, kemudian mengamati objek, wawancara, dan sebagainya. Maka maksudnya adalah data collection, mengumpulkan berbagai informasi atau data. Lanjut nomor 7. Kegiatan pembelajaran diawali dengan pemberian rangsang, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran
A. Problem based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Integrated learning, ataukah E. Project based learning? Jika kita menjawab soal ini, maka kita bisa melihat sintak demi sintaknya. Yang pertama, pemberian rangsang, stimulation. Yang kedua, mengidentifikasi masalah, problem statement. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan data, data collection. Yang keempat, mengolah data, data processing, sehingga mampu memberikan pembuktian, verification, dan menarik kesimpulan, generalization. Maka sintak-sintak itu dimiliki oleh siapa? Ciri khas menarik kesimpulan, yaitu adalah discovery learning. Maka jawabannya adalah C. Nomor 8. Bu Andin akan mengajarkan mata pelajaran seni budaya dan prakarya untuk kelas 6, yakni membuat brosur. Modul atau model pembelajaran yang tepat adalah, karena ini membuat brosur berarti ada karya ya teman-teman ya, ada produk begitu, ada hasilnya. Berarti apa? Ini mengerjakan sebuah project ya, project atau proyek. Maka dia termasuk apa? Project based learning, B. Oke, kita masuk FR di tahap pertama. Ada yang mendapatkan soal dalam bentuk mengurutkan seperti itu teman-teman. Kita lihat pertanyaannya di nomor 9 adalah urutan langkah problem based learning yang benar adalah. Oke, 1-7 mari kita analisis terlebih dahulu mana yang itu milik PBL, mana yang tidak. Kenapa kita melakukan langkah itu? Karena di pilihan jawaban ini hanya ada 5 yang dipilih. Berarti ada 2 yang dieliminasi. Nomor 1, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Tentu ini bukan milik PBL. Tapi ini milik siapa? Proyek teman-teman. PJBL, sintak monitoring. Jadi nomor 1 salah. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar teman-teman. Betul, itu miliknya PBL. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Betul, itu miliknya PBL. Orientasi peserta didik pada masalah. Betul, itu punyanya PBL. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Betul, itu punyanya PBL. 6. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Betul, itu punyanya PBL. Pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasar bukan milik dari problem based learning, melainkan milik dari project based learning. Berarti kalau ada angka 1 dan 7 itu salah berarti. Yang B ada angka 7 nih, ya berarti B coret, salah. Yang C ada angka 1-nya nih teman-teman ya. Berarti ini salah, coret. Yang D ada angka 7 dan 1. Wah, ini apalagi? Coret. Yang E ada angka 7, coret. Tinggal A. Kita verifikasi lagi, apakah benar? Ya, urutannya nomor 4, orientasi peserta didik pada masalah. Betul, ini yang pertama. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Betul, sintak yang kedua. Kemudian nomor 3, membimbing penyelidikan. Betul. Kemudian yang keempat adalah pengembangan dan menyajikan hasil karya. Betul. Dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, betul sekali. Maka jawaban yang tepat adalah A. Nomor 10. Perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut sebagai berikut. Kita langsung ke pertanyaannya, yaitu adalah urutan langkah Project Based Learning atau PJBL, teman-teman. Kita lihat nomor 1 dulu, menguji hasil. Apakah punya PJBL? Ya, benar. Pertanyaan mendasar, betul sekali. Pemberian rangsang atau stimulation. Bukan ya teman-teman ya. Karena stimulation milik siapa? Discovery learning. Ya. Maka 3 bukan nih. Kita coret dulu. 4, mendesain perencanaan produk. Ya, punyanya PJBL, betul. Memonitoring atau memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Betul, punya PJBL. Menyusun jadwal pembuatan. Betul, milik PJBL. Evaluasi pengalaman, betul milik PJBL. Orientasi masalah, bukan, itu miliknya problem based learning. Berarti kalau ada 3 dan 8 itu salah. Kita cek. Yang A dulu, ada 8 teman-teman. Ya, coret nih karena ada 8. Salah. Kemudian yang B ada angka berapa nih? 3. Nah, ini 3. Salah. Kemudian yang E ada angka 3. Ya, coret juga ini. Yang D ada angka 8. Ya, coret juga.
Nah, berarti sisanya C ya. Kita verifikasi apakah benar. C nomor 2 dulu, pertanyaan mendasar, betul, itu sintak yang pertama. Kemudian setelah itu apa, mendesain perencanaan produk, nomor 2, betul. Selanjutnya adalah menyusun jadwal, nomor 3, betul. Kemudian setelah itu sintak yang keempat ada di nomor 5, monitoring, betul. Setelah itu ada di menguji hasil ya teman-teman, nomor 1 nih sintak yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar, yaitu nomor 7. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 11. Perhatikan langkah pembelajaran berikut. Ya, pertanyaan adalah urutan langkah discovery learning. Discovery learning bagaimana teman-teman sintaknya? Yang pertama adalah stimulation, ya. Stimulation. Dalam hal ini stimulation ditunjukkan nomor 1 ya. Jadi kita tulis dulu ini yang pertama. Yang kedua ada problem statement. Problem statement nomor berapa? Nomor 6. Berarti ini yang urutan kedua. Kemudian yang ketiga setelah problem statement, data collection. Pengumpulan data. Data collection di nomor berapa? Nomor 7. Jadi ini urutan ketiga. Yang keempat adalah data processing ya. Pemrosesan atau pengolahan data, yaitu di nomor 3. Kemudian yang kelima adalah verification. Verification di nomor 4 ya. Berarti ini urutan yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau generalization. Nah, berarti ada di nomor 8. Ini sintak yang ke-6. Maka jika kita urutkan adalah nomornya 1, 6, 7, 3, 4, dan 8. Maka jawaban yang tepat adalah A. Oke, demikian video pembelajaran dari Mentor PPPK mengenai FR di tahap yang pertama yang menjadikan bekal untuk teman-teman berjuang di tahap yang kedua. Semoga sukses menjadi ASN. Salam hebat, salam cerdas, Mentor PPPK. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memberikan semangat untuk kita terus membuat video-video pembelajaran yang membantu rekan-rekan semuanya. Sampai jumpa, terima kasih.